Karena di video sebelumnya kita sudah membahas tentang momen inersia, di video kali ini kita akan melanjutkan materinya. Yuk simak videonya sampai habis. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang momen inersia. Pada kali ini yang akan kita bahas yaitu momentum sudut. Momentum sudut atau L merupakan hasil kali lengan momen atau R dengan momentum linier atau P. Sehingga secara matematis L sama dengan R dikali P. Karena P itu sama dengan M kali V, maka L sama dengan R dikali M dikali V. Sedangkan V itu didapat dengan omega dikali R. Sehingga rumus L menjadi L sama dengan MR kuadrat dikali omega. Seperti yang kita tahu, MR kuadrat itu adalah rumus inersia. Maka L sama dengan inersia dikali omega, di mana L sama dengan momentum sudut, satuannya kilogram meter persegi per sekon. Sedangkan I itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter persegi, dan omega kecepatan sudut, satuannya radian per sekon. Dan untuk clue yang pertama adalah penerapan. Di momentum sudut juga berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum sudut. Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi, maka momentum sudut sistem selalu tetap. Persamaannya adalah L1 sama dengan L2. Contoh penerapannya yaitu di olahraga ice skating. Ketika seorang pemain melakukan putaran di atas es, kelajuan putarannya akan relatif lebih lambat ketika lengannya direntangkan. Namun, ketika lengan dirapatkan ke tubuhnya, putarannya akan lebih cepat. Kenapa ya bisa seperti itu? Jadi, pada kasus ini berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2 dan I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Jadi, ketika lengan pemain direntangkan, maka momen inersianya menjadi lebih besar, sehingga kecepatan sudutnya akan berkurang. Lalu, untuk clue yang kedua itu adalah momentum. Baiklah, kita ke contoh soal. Seorang penari balet memiliki momen inersia sebesar 4 kg meter persegi ketika lengannya dirapatkan ke tubuhnya, dan 16 kg meter persegi ketika tangannya direntangkan. Pada saat kedua lengannya dirapatkan, ia berputar dengan kelajuan 12 radian per sekon. Jika kedua lengannya direntangkan, kelajuan putarannya menjadi titik-titik-titik. Di sini, yang ditanyakan itu kelajuan putarannya pada saat direntangkan. Maka, rumusnya menjadi, berarti di sini ada dua kasus, ketika lengannya dirapatkan dan ketika lengannya direntangkan. Maka L1 sama dengan L2 dan I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali omega 2. Karena I1 nya adalah 4 dan omega 1 nya adalah 12, sedangkan I2 nya sama dengan 16 dan omega 2 nya yang kita cari. Maka 4 kali 12 hasilnya 48 sama dengan 16 dikali omega 2. Lalu kita pindah ruas, omega 2 sama dengan 48 dibagi 16. Hasilnya adalah 3 radian per sekon. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Sebuah piringan bermasa 2 kg berbentuk silinder pejal dengan jari-jari 0,2 meter mula-mula berputar di atas meja dengan kelajuan sudut 5 radian per sekon. Bila di atas piringan diletakkan cincin bermasa 0,1 kg dan jari-jari 0,2 meter dengan poros putar cincin tepat di atas pusat piringan, maka piringan dan cincin akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut. Diketahui di soal ada M1 sama dengan 2 kg, R1-nya sama dengan 0,2 meter, omega 1-nya sama dengan 5 radian per sekon, massa 2 atau M2 sama dengan 0,1 kg,
R2-nya sama dengan 0,2 meter dan omega aksen yang kita cari. Berarti di soal itu ada dua kejadian. Kejadian yang pertama yaitu piring yang diputar di atas meja. Lalu kejadian yang kedua yaitu piring yang di atasnya dikasih cincin lalu diputar bersama-sama. Berarti di sini ada rumus L sebelum sama dengan L sesudah. Untuk L sebelum itu untuk yang piring di atas meja. Lalu L yang sesudah adalah piring yang di atasnya dikasih cincin lalu diputar di atas meja. Berarti untuk L sebelum I1 omega 1 sama dengan untuk yang L sesudah I1 ditambah I2 dikali omega aksen. Karena I1 ini adalah piring yang berbentuk silinder pejal, karena inersia piring itu setengah mr kuadrat, jadi setengah dikali 2 dikali 0,2 kuadrat dikali 5 sama dengan setengah dikali 2 dikali 0,2 kuadrat ditambah I2 nya di sini adalah cincin. Cincinnya itu adalah mr persegi. Jadi 0,1 dikali 0,2 kuadrat dikali omega aksen yang kita cari. Maka hasilnya 5 sama dengan 1 ditambah 0,1 dikali omega aksen. Omega aksennya sama dengan, kita pindah ruas, 5 dibagi 1,1 sama dengan 4,54 radian per sekon. Maka jawabannya adalah yang D. Dan clue yang terakhir itu adalah sudut. Gimana guys? Sudah pada paham kan materi kita tentang momentum sudut? Untuk materi hari ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share ya. Tetap jaga kesehatan. Bye-bye.